kami masih ada sampai dengan hari ini ya Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang mengangkat setiap kami. Ketika kami terjatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami sakit, Engkau Tuhan yang melawat kami. Ketika kami kecewa, Engkau Tuhan yang membalut setiap luka di dalam hati kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Malam ini kami berkumpul di tempat ini. Kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Biar kiranya Kau berbicara bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Biar bukan berdasarkan perkataan logika daripada manusia, tapi Roh Kudus, kiranya Kau menguasai segenap hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan ya buat saya melayani kita di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Joseph Sibarani dan saya melayani sebagai dokter ya, di setiap hari bertemu dengan saudara-saudara yang sakit tentunya ya. Dan puji Tuhan kalau kita bertemu di tempat ini semua karena anugerah Tuhan saja. Amin. Nah, tema yang diberikan kepada saya untuk kita boleh sharingkan malam ini adalah bagaimana kita dipenuhi dengan rasa syukur. Rasa syukur kepada Tuhan. Ya, saya tahu bahwa hari-hari ini kita menjalani kehidupan yang berat ya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Iya kan? Coba tanya kiri kanannya. Kamu punya masalah enggak? Pasti semua bilang banyak. Iya kan? Tapi apa kemudian ketika kita hidup, kemudian menjalani hidup ini dengan berbagai macam masalah, dan memang tanpa sadar ya, seringkali kita akhirnya mengalami khawatir ya, kita kecewa gitu ya. Ada yang jadi bingung, lalu bertanya-tanya, kenapa kayak gini hidup? Kok tidak seperti yang orang lain rasakan ya? Rasanya orang lain kok enak banget gitu, hidupnya ringan gitu ya. Lalu itu akan membuat kita setiap hari menjalani hari-hari ini dengan rasa yang berat. Iya kan? Rasanya berat banget hidup kita. Nanti bercermin sendiri kita bisa lihat, iya ya, wajahku sedih. Lalu yang perempuan nanti pakai makeup, iya kan? Di make upin supaya kelihatan cantik. Ya minimal supaya orang nggak lihat lah kita lagi sedih ya kan? Sebab kan kalau orang lihat kita sedih kan gimana gitu ya? Yang bapak-bapak juga kayak gitu, berusaha terlihat ganteng. Ada yang berusaha beli baju baru gitu ya, pakai jam tangan yang mahal gitu. Ada yang berpikir, oh aku harus punya kendaraan baru supaya terlihat keren. Bapak Ibu dikasih Tuhan, otak manusia nih ya, di kepala kita nih ya, disitulah letak pengatur, kontrol daripada kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Di dalam otak itu adalah tempat di mana kita mengambil keputusan-keputusan apa yang mau kita lakukan, apa yang kita kejar, apa yang kita harapkan. Tapi di dalam otak itu juga perasaan kita. Katakan amin. Otak itu ciptaan Tuhan, katakan amin. Jadi kalau saya bicara tentang otak, jangan berpikir langsung, oh iya ini karena medis, ini karena medis. Saya mau bilang medis juga ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada dokter, dia bicara medis, lalu dia bilang Tuhan, di mana Tuhan? Nah itu berarti dia nggak percaya Tuhan. Tapi kita di sini ada sampai dengan hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang jadikan kita, dan Dia jadikan kita begitu sempurna sehingga Dia berkata, engkau ciptaanku yang baik, engkau berharga di mataku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lalu kenapa kita gampang merasa sedih? Kenapa kita jadi gampang khawatir? Itu artinya apa Bapak Ibu? Di dalam otak ini ada satu bagian di otak yang bagian bawah, dan itu menjadi pintu saraf, keluar masuk saraf. Jadi kalau kita misalnya buka mata gini ya Bu, itu ada saraf dari otak, tapi turun dulu baru ke mata. Nah dia turunnya itu lewat pintu, pintu itulah namanya hati, perasaan kita. Nangkep ya? Kalau orang lagi berbunga-bunga perasaannya, pasti apa aja yang dia lihat jadi bagus, benar gak? Tapi kalau kita lagi kesal, apa aja yang kita lihat pasti mengesalkan. Itu apa yang kita lihat. Kalau orang lagi bahagia, dikasih air putih, dia bisa senang dengan air putih. Tapi kalau orang lagi sedih, dikasih teh manis juga dia bilang pahit, kurang manis. Amin. Kalau orang lagi bahagia, dibuat susah gimana pun dia, pasti pekerjaannya tetap buat bahagia. Enak aja dia kerja. Yang lagi bahagia sambil nyapu gitu ya, dia nyapu dengan bahagia, dia akan bilang enak. Kalau orang lagi bahagia, bisa nggak dia nyakitin perasaan orang? Nggak bisa. Otomatis saraf-saraf di otaknya itu kemudian akan bekerja, lalu turun lewat dari perasaan yang bahagia, sehingga apapun yang dia kerjakan hanya hal-hal yang membahagiakan. Katakan amin. Tapi kalau orang sedang dipenuhi dengan kepahitan hidupnya, rasa hatinya hancur-hancuran, rasa hatinya penuh dengan kecewa, rasa hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, maka saraf-saraf yang kemudian akan turun ke seluruh tubuhnya untuk melakukan aktivitas apapun pasti hanya akan membuat sakit. Orang kalau lagi sakit hati ngomongnya pasti pedas. Ibu-ibu gampang cerewet kadang ya. Itu pasti lagi sakit hati tuh, otaknya lagi sakit. Bapak-bapak gampang marah. Kita laki-laki nih ya, saya juga. Mana tahu besok kita jumpa. Lalu lihat, Dokter Joseph marah-marah itu. Sebut aja dalam hatinya, berarti otak Dokter Joseph lagi sakit. Pernah Bu, cuma nggak ditunjukin. Pernah, dan ketika saya berpura-pura, pura-pura bahagia, kayak bilang baik-baik, padahal nggak baik-baik, tapi pura-pura baik-baik, ya. Itu kepala kita sakit Bang, oyong kita. Kita pengen buat yang baik, tapi perasaan kita sedang tidak baik. Ngerti ya Bu ya? Pernah rasa kayak gitu kita ya? Apalagi kalau kita yang udah terjun di dunia pelayanan ya, itu sangat berat. Kita harus melayani, main musik ini. Tapi dia baru dapat masalah.
Lalu masalahnya itu memaksa dia, membuat dia merasa tidak baik, tapi karena disuruh main piano harus baik-baik lah, senyum lah, WL gitu ya kan, WL-nya senyum gitu padahal lagi sakit hati. Iya sih, kadang kita nggak bisa nengok, kita bilang oh ya dia baik-baik. Tapi saya mau bilang, kalau kita paksakan, pasti kepala kita sakit sendiri. Saya juga gitu, kalau melayani pasien, ya sangat berat. Ketika pasien datang dengan sakit kepala, saya juga sebenarnya lagi sakit kepala. Tapi kalau saya tunjukkan sakit kepalanya sama pasien, pasien tambah sakit. Lalu berusaha, apa kabar ibu? Ibu sehat? Sakit kepalanya ya, gitu ya kan? Padahal saya sendiri juga lagi sakit kepala. Nah kalau kita ketemu dengan keadaan-keadaan seperti ini, saya mau katakan, kita harus yang pertama menyadari dulu bahwa kita bisa sakit otaknya. Sehingga tanpa kita sadari kadangkala kita akan melakukan hal-hal yang akan menyakiti orang lain. Lalu kalau orang lain tersakiti oleh perbuatan kita, pasti orang itu juga kemungkinan besar akan bisa membalas seperti yang kita lakukan. Bisa ngerti ya? Maka kalau kita bawa terus hati yang sakit ini kemana-mana, lama-kelamaan hidup kita pasti akan tambah sakit. Kenapa? Semua orang yang kita jumpai juga kita sakitin. Dan orang juga akan membalas lagi. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Katakan hanya Yesus. Coba bilang kiri kanannya, aku memaafkanmu. Aku tahu kadang sakit otakmu, bilang. Kalau bahagia dia nggak akan nyakitin kita. Tapi karena lagi sakit otaknya dia sakitin perasaan kita. Nggak apa-apa bilang. Aku paham. Sebab semua bisa sakit otaknya. Ini temanya ini di deskripsi dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada manusia yang bisa bilang, aku bisa mengasihi manusia, bohong, itu pura-pura. Nggak mungkin. Apa alasan kita mengasihi orang lain? Mengasihi itu adalah suatu keadaan di mana kita terlebih dahulu punya rasa kasih di otak kita. Kalau kita lagi sakit otak, mana bisa mengasihi orang? Kita lebih gampang benci. Kita gampang kesal, tersinggung. Amin. Maka kalau kita mau supaya kita bisa mengasihi, kita harus menerima kasih. Dan kasih yang kita terima itu, Bang, adalah kasih yang tidak dituntut balik. Kalau dia tuntut balik itu bukan kasih, itu namanya transaksional. Aku mengasihimu, tapi kau mengasihiku juga dong. Benar ya? Yang udah menikah paham yang aku bilang. Yang pengen menikah juga pasti mengerti juga. Kenapa pengen menikah? Iyalah, kan kita perlu pasangan hidup. Kenapa perlu pasangan hidup? Iyalah, biar ada yang sayang sama kita. Itu masalah harapannya, kecewa. Arti kita mau menjadi pasangan hidup buat pasangan kita adalah kita berjanji, aku mau mencintaimu, bukan aku minta dicintai. Karena kasih itu adalah agape. Kasih itu adalah Allah sendiri, dan kasih yang dia berikan kepada kita adalah kasih agape. Apa artinya? Kasih yang tidak menuntut balas.
Kalau kata dunia sekarang adalah kasih cinta yang bertepuknya sebelah tangan. Jadi sebelum kita punya cinta yang bertepuk sebelah tangan, jangan pernah menikah. Bang, jangan bang. Kalau abang belum rela cintanya bertepuk sebelah tangan, tak usah menikah bang. Kecewa. Tandanya kita udah siap menikah, berarti kita sudah menerima terlebih dahulu cinta dari Tuhan. Supaya cinta dari Tuhan itulah yang kita berikan kepada pasangan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Amin bu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita ada hari ini di tempat ini, coba bisa bayangkan nggak kalau kita ada di sini cuma karena baiknya kita? Aduh, kurasa udah binasa kita. Mana ada orang yang bisa sempurna, sesempurna-sempurnanya. Kita bisa berdosa dari mulai kepala sampai kaki. Tapi saya mau katakan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih agape tadi, sehingga ketika kita berdosa, Dia sudah merelakan, mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Untuk apa? Mengampuni kita bu. Belum pun kita lahir, belum pun kita berbuat dosa, dosa itu sudah diampuni. Dan satu-satunya jalan pengampunan hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Berapa banyak yang terima, boleh lambaikan tangan, yang terima pengampunan dari Tuhan Yesus? Bilang, terima kasih Tuhan, semua dosaku sudah kau ampuni, sudah kau tebus, sudah kau bayar lunas. Darah Yesus menyucikan kami. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau kemudian kita menyadari ini adalah pemberian Tuhan bu, bukan karena kebaikan kita, bukan. Dia kasih kok pengampunan, aku memaafkanmu. Tadi udah maaf-maafan belum kita? Coba ulang, bilang lagi kiri kanannya, aku memaafkanmu. Enak nggak? Enak kan? Dalam hati kita berkata, aduh terima kasih udah kau maafkan aku, nggak tahu apa yang udah aku buat. Sama kayak Tuhan Yesus buat kita. Ketika kita masih berdosa, maka Dia sudah merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, cukup apa? Percaya. Apa arti percaya? Terima. Lalu kalau kita berdosa lagi gimana? Kalau kita berkata Dia adalah Allah yang setia dan adil, datang sama Tuhan, akui, Tuhan saya udah berdosa lagi nih. Supaya apa? Supaya kita terima pengampunan. Karena waktu kita terima pengampunan, otak kita itu ya bang, dipenuhi dengan kebahagiaan. Coba sekali lagi bilang, aku memaafkanmu. Bilang kiri kanan ya, jangan sama aku. Bilang, aku memaafkanmu. Siapa yang menerima maafnya? Coba angkat tangan. Coba. Enak nggak dimaafkan? Maka ketika kita katakan enak dimaafkan, hati kita itu, otak itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya mau katakan tadi, kalau otak kita sudah dipenuhi dengan kebahagiaan, segala perbuatan kita itu hanya akan membahagiakan buat orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan.
dipenuhi dengan kebahagiaan, orang lain mau buat apapun sama kita, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena yang membahagiakan kita itu adalah pengampunan daripada Tuhan. Katakan amin. Maka tandanya kita orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak terpaksa. Ingat, tidak ada yang paksa. Manusia nggak bisa dipaksa. Kalau ada yang mau dipaksa itu bodoh. Tanpa paksaan kita akan melihat orang lain yang berbuat salah kepada kita. Sama seperti yang Yesus katakan sebelum dia naik ke kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan lain kata, Yesus paham benar kenapa manusia ini jahat. Karena manusia ini belum menerima kasih daripada Tuhan. Katakan amin. Coba tarik napas. Apa yang kita tarik? Udara. Iya kan? Ini banyak yang cabut ini pelajaran biologi nih, ya kan? Biologi nih. Oksigen. Tahu Bapak Ibu? Oksigen itu adalah zat kimia yang kalau dia nyampe di otot jantung kita bisa berdetak. Kalau dia nyampe ke otak kita bisa kerja. Kalau dia nyampe ke organ manapun di tubuh kita, maka organ itu akan bekerja dengan baik. Bahkan ketika organ-organ tubuh kita mengalami sakit penyakit, dia perlu asupan oksigen. Katakan amin. Lalu setelah oksigennya terpakai, kita buang napas kan? Yang kita buang itu adalah CO2. Kalau O2 buat kita hidup, maka CO2 itu buat kita mati. Ada yang pernah membayangkan kok nggak bisa habis oksigen di dunia ini? Apa jawabannya? Kenapa oksigen nggak bisa habis? Orang yang ateis akan berkata, ya memang gitu adanya. Ya nggak adil lah, gitu adanya. Kita ilmiah ya kan? Oksigen nggak habis-habis karena ada fotosintesis. Mengubah CO2 menjadi O2 balik. Siapa yang buat itu? Matahari. Ada sinar matahari, ada tumbuh-tumbuhan hijau yang jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Dan yang gak mungkin ditanam oleh manusia, apalagi matahari. Siapa yang bisa buat matahari itu tetap ada di situ? Amin. Kalau bukan karena Tuhan. Coba tarik nafas. Bisa ada rasa syukur gak sama Tuhan ya? Waktu kita tarik nafas terus kita masih hidup. Coba tarik nafas lagi. Bilang sama-sama, terima kasih Tuhan, saya masih hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka Tuhan yang memberikan kita hidup. Kalau sampai hari ini kita hidup, artinya apa? Janji Tuhan itu dia tidak pernah ingkari. Apa buktinya? Belum pernah kita tarik nafas gak ada nafasnya. Berarti setiap tarikan nafas kita Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Dia setia, dia adil. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat tangan kita. Janjimu seperti fajar
berapa? Lalu kalau kita bisa selamat, kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, siapa yang menjaga kita? Apakah ada jaminannya kalau aku buat planning yang bagus? Oh, nanti aku ke jalan ini, lalu belok ke sini, biar sampai ke tempat kerja, lalu aku selamat. Apa kemudian segala perencanaan yang kita buat itu bisa menjamin kita tetap hidup sampai dengan hari ini? Saya mau katakan, tapi seringkali kita lupa akan hal itu. Kita pikir kita hidup karena kita sendiri yang berjuang untuk hidup ini. Lalu kita berkata, udah capek kali aku hidup inilah. Kak, kalau kita bilang capek hidup ini, Kak, berarti kita sedang lupa. Kita sedang menjalani hidup ini tanpa pertolongan daripada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu kita menyadari kita ditolong oleh Tuhan, kita nggak mungkin merasa capek. Katakan amin. Coba. Siapa sih kadang-kadang yang mau merasa capek? Ya aku udah angkat tangan ini, ayolah. Sama kita. Ya kan? Lalu aku di sini sekarang coba apa nggak capek nih? Dicapek dari pagi, Bu, dari pagi. Di jam 10 udah melayani pasien. Lanjut sini. Kalau pakai kekuatanku, Bang, saya nggak mungkin sanggup di sini. Katakan amin. Tapi apa yang kulakukan? Tarik nafas aku kan. Makasih Tuhan masih hidup aku. Aku terima hidup ini sebagai tanda cinta Tuhan buatku. Sehingga kenapa aku lakukan ini? Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan sayang sama aku. Karena aku merasakan betapa sayangnya Tuhan. Dari mana aku tahu rasa sayangnya Tuhan? Ketika aku berbuat salah, Tuhan masih kasih kesempatan buatku. Itu yang pertama. Pengampunan Tuhan di kayu salib itu harga yang tidak bisa kita tawar. Dan yang kedua, kalau aku ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Amin. Di dalam otakku cuma satu. Ada Yesus yang baik. Aku boleh belajar kedokteran 12 tahun, Bu. Obat semua ku pelajari. Tapi kalau diingat semua itu nanti bisa gangguan jiwa, Bu. Sehingga saya masukkan itu semua daftar obat di komputer, di handphone, di laptop, sehingga ketika perlu tinggal aku klik aja. Ini obat ini obat si anu, ini obat si anu ini. Dan yang aku tahu, yang kami pelajari, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Semua obat itu pasti punya efek samping. Itu yang pertama. Tapi kalau kanker kemoterapi, iya benar kemoterapi. Tapi sekian persen ada efek samping, sehingga tidak bisa menyembuhkan. Sakit gula, seumur hidup minum obatnya berarti nggak bisa sembuh. Dokter hanya menolong supaya jangan terlalu tinggi gulanya, supaya jangan terlalu tinggi tensinya. Tapi kalau yang menyembuhkan itu di dalam otakku cuma Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Benar, kita punya masalah. Mana ada nggak punya masalah? Apa pernah terpikir, maunya aku bangun pagi ya, tiba-tiba terasa kayak nggak ada masalah ya? Ada yang pernah mikir gitu? Kadang ada juga. Waktu terbangun, masalah. Kalau saya bangun pagi, Bu, kalau langsung aku bisa ingat Tuhan penolongku yang setia. Lalu aku ucapkan terima kasih Tuhan, aku terima pertolongan Tuhan. Mau berapa banyak masalahku Tuhan? Gak masalah, sebab Tuhan menolongku. Kadang terlalu berat juga, aku pasang lagu, aku dengar.
penolong yang setia, hanya Yesus, penolong yang setia. Teringat lagi masalah, hanya Yesus, penolong yang setia. Amin. Maka saya mau katakan, kalau kita mau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dari hari ini belajarlah hanya menghitung berkat Tuhan. Kalau hitung masalah, nggak usah dihitung, Bu. Udah di situ itu masalahnya, nggak usah dihitung-hitung. Gimana besar kali masalah ini ya? Udah biarin aja di situ dia. Hitunglah berkat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Waktu kita sudah menghitung berkat Tuhan, kita sadar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Apapun persoalan kita, ada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Amin. 1000 orang boleh berusaha menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu pun yang dapat menurunkan kita. Kau boleh melihat 1000 pintu tertutup di hadapanmu, tapi dia Tuhan yang kalau dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Apa yang mau kita lakukan? Saya mau katakan, cuma terima aja. Yes Tuhan, aku terima. Jangan ngeyel. Benar gak sih Tuhan bisa nolong? Kadang kita kayak gitu juga. Udah dibilangin juga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nanya lagi dia, Bu, emang bisa? Emang bisa segitunya? Ya udah, kalau nggak terima, nggak dapat apa-apa. Tapi siapa yang mau menerima? Mujizat itu nyata bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka ayat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan paksaan. Saya mau katakan, kalau kita sudah menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, kita terima. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Maka otak kita akan dipenuhi dengan hormon dopamin, serotonin, kemudian hormon endorfin. Hormon-hormon itulah yang hormon cinta. Otak kita akan dipenuhi dengan cinta Tuhan. Sehingga apa? Kita nggak bisa buat apa-apa lagi selain hanya mengasihi Tuhan. Sebab kita tahu yang kasih itu adalah Tuhan. Kepada sesama manusia kita pun tidak bisa lagi menyakiti. Kita nggak sanggup menyakiti. Karena apa? Otak kita hanya terisi oleh hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita hari ini sedang memaksa diri kita, kita kan harus mengasihi, kita harus, nggak mungkin bisa. Mengasihi itu hanya ketika kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan.
Dan ini nggak mudah. Nggak mudah. Sebab apa? Sejak dari dalam kandungan ibu kita, waktu kita dikandung, setiap ibu kita sakit hati, kita ikut sakit hati. Dan itu termemori di otak kita. Jadi kalau kita saat ini penuh dengan rasa benci, gak usah penuh lah, dikit-dikit lah. Ada rasa benci dikit-dikit, saya mau katakan itu semua tersisa. Sisa dari sejak kita dalam kandungan. Kalau mau tahu rasanya, tanya nanti kalau masih hidup ibunya. Tanya, "Mak, dulu waktu kau mengandung aku, susahnya hatimu?" Mungkin di sini ada menantu-menantu yang sampai sekarang gak bisa terima mertuanya. Nanti tanya sama mertuanya, "Inang, mertua, dulu kau susah hidupmu?" Tanya dia. Kujamin berubah dia jadi baik sama muka. Kujamin. Pada waktu kemudian itu mertua bercerita, "Iya, susah kali hidupku dulu, kayak gini, apalagi membesarkan suamimu. Weh, bandel kali suamimu itu, biar kau tahu." Hah? Pada waktu itu dia bisa melihatmu sebagai menantu yang baik sekali. Kemudian dia akan dipenuhi dengan rasa kasih, sehingga otaknya menjadi baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama Bu, suami istri juga kayak gitu Bu. Kalau kita lihat itu suami kita itu agak-agak lain kan, lagi sakit otaknya Bu. Pak, bapak juga gitu Pak. Kalau lihat ibu kok agak lain, kita tengok yang satu ini istri awak ini lagi sakit otaknya. Maka kalau dua-dua lagi sakit otak, udah nggak usah dekat-dekatan, jauh-jauhan dulu, bentar, jauh-jauh dulu bentar. Kalau dekat korslet, ngapain jauh-jauhan? Sebentar, sana, tarik napas dulu. Bilang, "Terima kasih Tuhan, aku masih hidup." Supaya apa? Supaya otaknya kembali lagi diisi oleh cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Lalu kemudian suami lihat istrinya, dia bisa lihat, "Oh iyalah, istriku lagi sakit otaknya." Si istri pun nengok suaminya, "Iya ya, lagi sakit otak suamiku." Sehingga bisa bilang lagi masing-masing, "I love you." Amin Bu. Jadi jangan kecewa dulu. Suamiku gak sayang lagi sama aku. Itu namanya sakit otak suaminya Bu. Kita mau buat apa? Lihat dulu diri kita. Kita lagi sakit otak juga atau enggak? Kalau kita kecewa lihat suami yang lagi sakit otak, berarti kita juga lagi kalau kita lagi sakit Bu, jangan harap suami menyembuhkan sakit hati kita. Nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Ibu datang berdoa, bersujud sama Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang bisa mengasihi Tuhan malam ini, lambaikan tangan. Berapa banyak yang bisa mengasihi sesama manusia, angkat tangan. Yes, itu tandanya kita sedang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi percayalah, begitu banyak trauma-trauma di otak kita. Kita nggak tahu latar belakang kita masing-masing. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang traumanya itu begitu berat, sehingga apa? Susah kali dia buat baik Bu. Betul Bu. Nggak usah takut Bu, karena masih sakit otaknya. Apa yang harus kita lakukan? Penuhi hati kita sendiri dulu dengan kasih Tuhan. Dengan cara apa? Datang sama Tuhan bersyukur. Cara paling mudah, tarik napas supaya sadar ada udara yang diberikan Tuhan kepada kita.
Yang kedua itu adalah cara supaya kita ingatkan diri kita, oh masih hidup. Oh aku udah selamat dari banyak hal. Yang selamatkan kita itu adalah Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan, sebab hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami adanya malam ini Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan, cinta Tuhan buat hidup kami. Betapa seringnya kami jauh daripada kehendak Tuhan, tapi Tuhan masih berikan kami hidup sampai dengan hari ini. Itu adalah tanda bukti begitu Tuhan mengasihi kami. Malam ini kami mau terima dan hanya menerima saja, sebab kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau mengasihi kami dengan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan apapun dari kami. Sebab Tuhan tahu kami tidak akan mungkin sanggup membalas kasihnya Tuhan. Sebab Tuhan mengerti kami gak akan mungkin sanggup membalas semua yang dilakukan Tuhan kepada kami. Tapi Tuhan tahu pada waktu hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka rasa syukur itu akan menggerakkan setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita, bukan karena paksaan, tapi karena kita terlebih dahulu menerima cintanya Tuhan buat setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan hati, pemulihan jiwa-jiwa Engkau kerjakan di tempat ini oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami yang terluka. Roh Kudus, Engkau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Roh Kudus, Engkau membalut setiap hati yang terluka di dalam nama Yesus, sehingga mulai hari ini hati kami menjadi tempat yang mudah untuk menerima cinta Tuhan, menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk disiram oleh cintanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini. Kiranya Kau tambah-tambahkan hikmat bijaksana, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan, dan mau menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, hamba menyerahkan seluruh hidup hamba-Mu, bahkan seluruh kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.